Nah, cuman kan zaman sekarang kan jenis pekerjaan banyak. Pemain bola pun mencari nafkah untuk keluarganya, itu udah ibadah. Hebat itu. Jadi kalau kita misalkan lagi bete, yang muncul selama kita nge-lag yang bermanfaat, bakal ada muncul. Selamat datang di program Mutiara Ramadan bersama Indomilk dan Indomie. Nah, lagi puasa gitu ya, kita cari berkah-berkah nih. Kita mau ngobrol-ngobrol gitu ya, yang penuh berkah. Kebetulan hari ini aku bersama Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, luar biasa. Tentunya juga ada Pak Ustadz. Pak Ustadz gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat, semangat. Semangat ya, lagi puasa panas-panas ini. Semangat. Tetap semangat. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja kali ya Mas Rio sama Pak Ustadz gitu. Dimana kita juga bisa sharing-sharing gitu sekitar puasanya gimana gitu sama teman-teman gitu ya. Kalau Mas Rio sendiri gimana Mas Rio? Ini kan lagi bulan puasa gitu ya. Latihan tetap jalan. Tetap jalan. Terus tanding juga tetap ya. Yes, betul. Gimana Mas tantangannya lagi puasa gitu? Lebih ke kalau saya sebagai atlet sih lebih mengatur karena berbeda ya, karena kalau nggak puasa kan pasti kita makan sarapan ada, makan siang, terus kalau puasa kan cuma ada sahur sama berbuka. Jadi gimana caranya porsi yang sebelumnya kita lakukan pas di hari biasa dialihkan pada saat Ramadan, gimana caranya kita ngatur itu, jadi gimana caranya biar tetap fit saat latihan maupun pertandingan, gitu aja sih. Ini latihan sebelum puasa, sebelum buka, sebelum duduk maghrib nih Mas, iya, atau apa? sebelum berbuka puasa kita latihan jam 4:30. Masya Allah, gimana tuh Pak Ustadz? Lagi puasa gitu kan ya, terus Masya Allah gitu kan, kayak mungkin Rasulullah juga dulu lagi puasa sambil berperang gitu. Oh, iya. Pak Ustadz, apa gimana nih? Ya, kalau kita sebagai manusia ya tentu jangan sampai satu pekerjaan jadi alasan untuk bermalas-malasan ibadah. Karena memang kan pada hakikatnya manusia itu kan salah satunya Allah ciptakan ke muka bumi ini untuk ibadah. Nah, termasuk bermain bola kan kerja ini kan ibadah. Tergantung pada niatnya. Nah, bahkan yang dinilai ibadah bukan hanya yang kita sujud di atas sejadah ataupun bolak-balik ke masjid. Nah, lapangan pun bisa menjadi ladang ibadah kalau seumpama kita niatkan untuk mencari yang halal-halal. Masya Allah, jadi semangat ya, makin semangat ya Mas Rio. Semangat terus. Harus semangat dong. Harus semangat. Nih Mas Rio, aku tuh mau ngobrolin. Ini kan sekarang kita lagi di era digitalisasi ya Mas Rio ya, gitu. Ini kayaknya agak susah nih, tricky nih, gampang-gampang susah nih ngejaga mata, hati, mulut nih Mas Rio gitu kan, lagi puasa, buka sosmed gitu, buka Instagram apa TikTok gitu. Itu gimana sih dari Mas Rio dulu deh? Aku pastinya Mas Rio juga kan followersnya banyak banget gitu kan ya. Terus gimana nih Mas Rio lagi bulan puasa ini, ada yang dikurang-kurangin nggak sih gitu, scrolling sosmed atau gimana gitu? Yang pasti sih saya menjauhi hal-hal yang sekiranya lah mengurangi pahala puasa saya. Jadi hal-hal yang kalau pas mau saya lihat ini negatif nih, langsung saya scroll biar pahala saya nggak berkurang gitu. Nggak tahu juga itu menurut Pak Ustadz gimana. Gimana tuh Pak Ustadz? Kalau menurut saya seperti itu. Iya, bagus. Artinya kan memang kalau kata Nabi kan sebenarnya ketika puasa itu banyak orang yang secara zohirnya dia berpuasa, tapi secara pahalanya kan nihil. Bahkan itu kan sudah dijelaskan oleh Nabi, kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal juwal atas. Jadi berapa banyak orang yang ketika berpuasa itu cuma dapat haus sama lapar. Ya salah satunya mungkin benar kalau kata Mas Rio, ya karena sosial media kan berpengaruh. Ini kan zaman modern ya, makanya dibatasi sosial medianya itu bagus. Karena kan kita sekarang dunia sosial media kan terbuka. Kita nggak bisa nih kira-kira mau buka yang hanya sekedar konten-konten agama. Kan saya bilang tadi kan ketika kita di luar on air itu kan kadang-kadang sesuatu yang tak terduga datang. Kita mau lihat bola tiba-tiba muncul konten-konten yang di luar itu. Nah, itu kan yang harus kita jauhi juga gitu kira-kira.
Iya sih ya. Jadi emang pinter-pinter kita memfilter konten-konten sendiri gitu ya. Nah kalau dari Mas Rio sendiri gitu, Mas Rio ada nggak sih Mas emang yang bener-bener oke lah ya, kita hidup di era digitalisasi, semua info masuk nih kan, banyak banget gampang masuk ke kita kan, dari info A, B, C, D gitu. Kalau dari Mas Rio sendiri gitu ya, menanggapi misalkan ada netizen yang nyinyir atau gimana gitu, itu di bulan puasa nih gimana sih Mas gitu, harus ya lebih gimana? Pasti tentu Mas Rio udah ini ya Ustadz ya, udah hatam lah ya. Kalau baca Quran udah hatam. Udah hatam. 30 juz. 30 juz. Yang pasti sih pertama yang saya lakukan adalah sabar ya, Ustadz. Mungkin karena mungkin satu-satunya cara biar ya itu tadi pahala kita nggak berkurang dan seenggaknya meredam emosi kita yang bisa mengurangi pahala juga. Jadi ya mungkin banyak-banyak bersabar lah. Banyak bersabar. Iya, gimana tuh Mas? Setuju. Karena gini, dulu ketika saya mondok itu kan banyaklah pelajaran-pelajaran tentang agama. Salah satunya ada makalah dari ulama itu, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Jadi sabar itu menolong kita dari segala pekerjaan. Ya termasuk kata beliau katakan tadi kan, ya sosial media, terutama beliau sebagai seorang atlet, saya pun setuju. Artinya ya harus banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar. Terutama ya sabar kita untuk tidak membalas hujatan orang lain. Itu kan salah satu akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, kan begitu kira-kira. Apapun, kalau menurut saya sih apapun jenis pekerjaannya ya gitu kira-kira. Terutama bulan suci Ramadan ini, kalau kata Mas Rio, sabar dan sabar. Masya Allah, semakin luas sabarnya ya Pak Ustadz ya. Harus itu kayaknya Pak Ustadz. Betul. Mas Rio, by the way, kalau misalkan lagi ini Mas Rio lagi puasa kayak gini, Mas Rio kampungnya di mana Mas Rio? Banjarnegara. Nah, kangen nggak sih Mas Rio gitu? Ada nggak sih kayak misalkan apa sih selama latihan terus kayak kangen pengen homesick pulang gitu ke Banjarnegara? Ada nggak sih culture yang kira-kira nggak ditemuin gitu selama di Jakarta ini? Yang pasti sih kangen sama keluarga. Gimana sahur bareng keluarga, berbuka puasa bareng keluarga, itu hal-hal yang dirindukan pas kita Ramadan di kota orang. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang saya rindukan. Terawih di masjid di kampung, kan vibes-nya beda sama betul. Jadi terus tadarusan malam-malam di masjid di kampung gitu kan, bareng-bareng teman-teman kan vibes-nya tetap beda lah sama kita merantau di kota orang. Jadi mungkin hal seperti itu yang mungkin saya rindukan lah, karena udah 3 tahun terakhir kan kebetulan saya Ramadan nggak di kampung dan Lebaran pun nggak di kampung, jadi banyak lah yang dirindukan. Ramadan di sini sama di kampung. Itu namanya derita anak rantau. Derita anak rantau. Cari nafkah di kota orang gitu ya, Mas. Pahalanya juga ini ya, Pak Ustadz ya. Luar biasa. Artinya bekerja untuk keluarga gitu kan, untuk orang yang tercinta. Itu kan salah satu ibadah yang saya bilang tadi kan. Bahkan dulu Rasulullah SAW itu kan beda tentu sama kita. Kalau Nabi kan dulu kegiatan sehari-harinya itu ya berdagang bersama istrinya Sayyidah Khadijah. Nah cuman kan zaman sekarang kan jenis pekerjaan banyak. Pemain bola pun mencari nafkah untuk keluarganya, itu udah ibadah. Hebat itu. Hebat ya. Luar biasa, Masya Allah ya Pak Ustadz. Tapi kalau di Banjarnegara tuh ada nggak selesai terawih? Kalau di Betawi itu ada perang sarung gitu. Perang sarung. Kalau di sana nggak ada kayaknya sih Pak Ustadz, karena Masya Allah ya, berarti masih di kampung gitu, kayak tawuran-tawuran pun di sana belum ada. Jadi orang Banjarnegara soleh-soleh kayak Mbak. Makanya dia bilang tadi kan tadarus Quran, itu kan sesuatu yang luar biasa gitu loh Mas Ria ya. Artinya apalagi anak-anak remaja berkumpul di masjid, di musola, selesai terawih ya, meskipun kadang-kadang terawihnya kan agak-agak rusuh. Agak rusuh. Dan kadang-kadang hal-hal yang pas dirindukan pas lagi tadarus kan mungkin
ada makanan gitu, Nah, kita bisa makan iya, bareng-bareng betul, sama betul. teman-teman. Jadi selain baca Quran kita juga bisa Betul. ngobrol-ngobrol sama Itu teman. makanan sisa dari buka puasa ya berarti. Susah tajil ya Pak Ustadz. Biasanya dijadwalin tuh kan. Iya, hari iya. pertama siapa gitu. Oh, itu Betul. sisa tajil Iya. berarti ya. Kalau di kampung saya kayak gitu, misal Gitu. hari ini rumah ini, besok Iya, rumah betul. ini gitu. Oh, berarti sama ya kayak di sini juga. Gitu. Mas Rio masih inget nggak sih puasa pertama kali waktu kecil tuh di umur berapa? Atau di kelas berapa deh waktu kecil? Mungkin SD ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Saat udah mulai balik lah, kalau kata Pak Ustadz kan gitu. Kita diwajibkan puasa, kalau sudah balik kita Ya. diwajibkan puasa. Mungkin Betul. saat balik saya udah mulai puasa full lah. Kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin ada bolong-bolongnya gitu karena masih kecil. Iya, bener. Mungkin seperti itu sih. Pertanyaannya banyak ngerti balik kan ya Mas Rio gitu. Ngerti Pak Ustadz. Oke, nah aku mungkin kita akan lanjut lagi, tapi Oke. aku mau nanya deh, Mas Rio kan lagi sibuk gini ya, gitu, pasti waktunya juga padat gitu. Ada nggak sih Mas Rio gitu? Apalagi sekarang lagi hujan terus nih ya, Pak Ustadz gitu. Baik. Ada nggak sih menu buka puasa yang gampang, yang easy to cook gitu, tinggal ya udahlah pasti ada gitu. Ada nggak sih kalau dari Mas Rio apa nih? Kalau saya sih kalau cuaca lagi hujan-hujan itu kan dingin ya, saya lebih sering apa? Nggak sering sih karena main bola kan nggak boleh sering juga, jadi mungkin sometimes lah bisa bikin Indomie, contohnya seperti ini nih. Indomie rasa, aku ambil ya, Betul. Mas Rio nih. Rasa soto koya pedas doer nih. Masya Allah. Waduh, Mantap juga kalau buat mantep ya. Bukan rasa yang tertinggal ya. Jadi pengen buka nih, jadi pengen Masya langsung masak Indomie. Yaudah kalau gitu kita kembali lagi di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie. Ya, kembali lagi di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomil. Nah, kalau tadi udah ngobrol sama Mas Rio dan Pak Ustadz, aku kedatangan tamu lagi yang sangat unik dan menarik. Bukan begitu, Bang Baut? Udah kayak gantungan kunci. Aduh, menarik yang Unik. mulia. Menarik. Bang Baut gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Puasa? baik. Masih. Masih, alhamdulillah. Masih. Ngelewatin rumah makan Padang aman ya? Aman. Aman. Pokoknya kita kalau ngeliatin rumah makan Padang kayak pura-pura nggak kenal aja. Oh, iya. Padahal kalau kita nengok nih, sini. Sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat banget tuh Ustaz. Sinyalnya kuat banget. Bang, tadi kalau aku ngobrol sama Mas Rio gitu ya, tantangan di bulan suci Ramadan gitu ya. Kalau Bang Baut sendiri, ada nggak sih tantangan tersendiri gitu saat Udah bulan pasti suci? ada. Pastilah ya. Apa tuh kalau boleh tahu? Paling ini Pak Ustaz ya. Apa tuh? Bebauan. Oh. Iya. Bebauan. Iya, bebauan. Oh, kalau kita nyium itu bau-bau yang enak gitu. Enak. Terus sama ini pandangan. Pandang. Itu paling sulit itu kalau saya mau nunduk kayaknya nggak bisa. Nah, mau buang muka takut nabrak kan bingung. Iya. Mau nggak mau dilihat ya. Dikit. Iya. Oke. Pandangan. Pandangan dan bebauan, Bebauan. Ustadz ya. Jadi relate Pak Ustadz sama obrolan kita tadi sebelumnya gitu kan ya. Gimana cara menjaga mata nih Bang Baut Benar. gitu di era digitalisasi saat ini gitu, scrolling media, apalagi Wah. Bang Baut konten kreator gitu ya. Masya Allah nggak tuh? Alhamdulillah barakallah. Biasa. Gimana nih Pak Ustadz? Ada nggak sih sepatah dua kata gitu yang emang caranya buat kita lagi puasa tapi kita masih bisa ngejaga mata, hati dan mulut gitu. Iya, tuh, Pak Ya Ustaz. memang gini, sebenarnya kan kalau kita lihat definisi puasa itu kan, kalau dulu kita belajar di pesantren kan as-saumu ma'nahu al-man'u. Al-man'u itu artinya kita nahan.
Apa sih yang kita tahan? Ya salah satunya mungkin pandangan. Kalau kata Bang Baut kan karena kita sama-sama orang Betawi nih bebauan. Gitu, kan. Tiba-tiba jam 3 kolak udah bau. Jengkol udah bau kan. Itu kan biasanya sinyalnya menarik banget tuh. Sampai yang kita cari tuh di rumah mana yang masaknya kan, gitu. Baunya sedep banget ya. Sedep banget kan ya. Ya tentu banyak lah cara-caranya, terutama yang diajarkan oleh para ulama. Salah satunya kita harus menghindari yang seperti itu. Supaya apa? Biasanya orang batal puasa, Bang. Itu kan karena benar kalau kata beliau bebauan. Akhirnya kita penasaran. Kayak misalkan kalau kata beliau lewat depan tukang nasi Padang kan ya. Magnetnya kuat. Udah begitu launya udah mulai dipajang tuh kan ya. Sampai nggak berasa, sampai muter balik. Nyium lagi. Ya tentu satu yang kita jaga adalah daripada kekuatan niat kita. Benar. Kan orang itu bisa menempuh pekerjaan dengan niatnya. Kalau niatnya kenceng biasanya sih insya Allah aman begitu kan kira-kira. Nah makanya kenapa banyak orang, maaf ya Bang Baut, Mas Rio, misalkan udah niat nih, misalkan dari sahur, Bismillah, gue niat nih puasa kayaknya full nih sampai maghrib, bahkan kadang-kadang sampai isya kan. Kenapa? Karena maghribnya di jalan macet kan. Nah tapi kadang-kadang di siang hari itu bisa berubah tuh apa artinya diri kita, terutama misalkan godaannya teman biasanya kan. Kita udah puasa, udah tadarus, udah sholat duha, tiba-tiba di WA sama teman kita, CS posisi di mana kan begitu gitu. Di rumah kenapa? Ada Indomie nih, sama Indomie OTW Sherlock 5 menit nyampe ya. Nah biasanya kan yang begitu-gitu yang jadi tantangan kita kan Bang Baut kan, terutama di sosial media. Orang itu kan sekarang kalau menjadikan sosial media sebagai apa ya, seakan-akan sosial media itu menjadi relate dalam kehidupannya. Benar. Kayak misalkan saya ini kan kadang-kadang juga ngeliat konten beliau kan, menghibur lah begitu kan. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Kayak misalkan beliau datang sholat Jumatan itu orang pada balik, jadi terinspirasi saya. Besok-besok saya pengen begitu juga. Jangan loh Ustaz. Oh nggak boleh ya, gitu ya. Tapi influencer ya, menginfluence ya. Iya, mendidik mengedukasi lah, supaya kita terutama di bulan suci Ramadan ini, tentu kan tugas kita Bang Baut termasuk bukan tugas Ustadz doang sih sebenarnya ya, tugas Bang Baut sebagai influencer gimana caranya. Ayolah kita berpuasa. Puasa di Indonesia kan nggak lama Bang. Benar. Mulai paling kita kan imsak itu jam 4:30, itu kan sudah mulai buka lagi nanti jam 6. Itu kan nggak lama Bang. Dibanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita luar biasa banyaknya. Bayangin ya Mbak, artinya dalam 1 tahun kita ada 12 bulan. Diminta sama Allah untuk berpuasa cuma 1 bulan. Masa kalau bahasa orang Betawi, ilok nggak kuat kan begitu kira-kira. Sedangkan 24 jam puasa kan masih cuma 13 jam, berarti ada 11 jam yang Allah mempersilahkan kita ntar makan sepuasnya, minum sepuasnya. Asal semaunya kita begitu kira. Yang penting kan sesuai dengan batasan yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu kira-kira. Gitu ya Bang Baut ya. Kira-kira Bang Baut abis ini mau bikin konten menginspirasi apa di bulan Ramadan? Udah kepikiran belum? Wah, saya mau penuh dah pokoknya. Penuh dah ya. Tapi Bang Baut sendiri ada nggak sih yang berubah dari keseharian? Kalau tadi kan kayak Mas Rio lagi puasa tetap latihan, terus ada pertandingan juga dari dari Bang Baut. Ada nggak sih yang di-adjust gitu dari keseharian mungkin apa? Ya biasa kayak misalkan lagi konten yang harusnya padahal pribadi lagi puasa gitu, tapi di konten wah berarti harus pura-pura lagi makan nasi Padang misalkan. Makan Indomie dong Bang Baut. Iya makan Indomie misalkan. Iya. Ya itu adegannya kayak pura-pura, tapi nggak sampai kena mulut, cuma pura-pura seakan-akan gitu. Jadi terus dari misalkan proses syuting kontennya nih, kadang-kadang kan suka lawan mainnya dari cara ngomongnya gitu, Ustaz, takut kelewatan doang. Benar. Gitu. Jadi itu sih paling pengaruhnya dalam kehidupan ketika berpuasa ya. Berarti ibadahnya jangan-jangan Mbak makin rajin nih beliau nih. Masya Allah. Jangan-jangan zuhurnya yang hari di luar puasa 4 rakaat jadi puasa jadi 6 kok kayak. Pokoknya ubin di rumah saya sampai begini Ustaz. Sampai berbentuk ya. Sila itu saking rajinnya tuh Mbak. Itu sejadah tuh tiap menit disetrika rumahnya itu.
Nah, kalau ngomongin ibadah nih, Mas Rio ada nggak sih untuk gimana caranya menjaga ibadah gitu ya, biar nggak keganggu gitu kan? Tetap pastinya kalau di bulan puasa ini kan kita tetap harus banyak ibadah gitu, tapi aktivitas juga nggak keganggu. Itu gimana sih manajemen mungkin dari waktunya gitu ya, dari Mas Rio sendiri, dan biar ibadah sama aktivitas itu balance gitu? Kebetulan kalau Ramadan sih, kalau pelatih saya sih lebih respect karena mungkin di Indonesia ini kan kebanyakan kan orang Muslim, jadi dia yang respect sama orang Muslim. Jadi untuk ibadah sih alhamdulillah nggak keganggu. Biarpun waktu kita mau latihan ya, kalau emang harus sholat ya sholat dulu, nggak boleh tunda-tunda gitu. Gitu sih. Jadi lingkungan mendukung ya Pak Ustadz ya. Kalau Bang Baut gimana? Ya, ini namanya lingkungan saya, Pak. Tergantung diri sendiri itu, Pak. Tergantung diri sendiri. Gimana kitanya ngebawa buat ke arah yang baik gitu. Iya, karena memang dulu zaman kita pesantren Bang Baut, itu diajarkan sama kiai kita, kalau kita ingin menjadi orang soleh, otomatis kan harus berteman dengan orang soleh. Kalau kita mau wangi kan berteman dengan tukang minyak wangi. Kalau pengen bau ikan berarti berteman sama siapa? Di pasar. Ya artinya memang disiplin itu harus menjadi yang pertama sebenarnya ya, terutama kayak Mas Rio kan sebenarnya sedang mengejar dunia tapi akhiratnya nggak lupa. Makanya Bang Baut doa kita setiap habis sholat terakhir kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi supaya dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Maka manajemen disiplin itu menjadi hal yang sangat wajib menurut saya ya. Terutama latihan, kata beliau tadi ya, latihannya juga harus rajin, ibadahnya juga rajin ya. Kayak baca Qur'annya. Mungkin Bang Baut ya biasa di luar Ramadan itu cuma baca 1 juz. Ramadan bisa berapa? 3 juz? Wah, Ustaz jangan ditanya dah. Apa 30 juz? Juz apokat, juz mangga, juz melon. Jangan ditanya, nggak boleh nanya apa gimana. Ditanya deh pokoknya. Apa nih Bang Baut jadi Pokoknya ditanya? intinya mah di dunia dijadiin buat kendaraan aja, Pak Ustaz. Iya, betul. Itu kendaraannya pengen yang cepat, yang lambat, bagaimana itu? Yang kita mah yang sedang aja standar. Yang penting pasti penting nyampe. Betul, pelan tapi pasti begitu. Masya Allah. Oke, baik, Pak Ustadz, Bang Baut sama Mas Rio, kita break dulu sejenak. Nanti kita kembali lagi di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie. Baik, kembali lagi di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie. Masih bersama 3 orang inspiratif ini. Ada Bang Baut dan Mas Rio. Kenapa ya Pak Ustadz, aku ngeliat Bang Baut dia pengen ketawa aja gitu bawaannya. Kalau ciri-ciri penghuni surga begitu biasanya. Amin. Jadi mukanya itu selalu membawa kegembiraan. Jadi salah satu, ini saya kasih kuncinya aja nih. Salah satu ciri-ciri penghuni surga itu ketika dilihat wajahnya orang yang lain itu tersenyum. Masya Allah. Bawa keberkahan, Mas. Keberkahan. Ngomongin keberkahan nih Pak Ustadz. Aduh, apa deh tadi depan ada Indomilk kayaknya. Masya Allah. Gimana ya kalau lagi di tengah-tengah puasa gini kayaknya ya Allah seger banget. Sabar Mbak Lita, nggak lama lagi beduk maghrib. Sabar, benar. Tapi jangan lupa ntar minumnya pakai Indomie. Masya Allah. Kayaknya ini susunya enak nih kayaknya. Mantap. Steril banget ini, Pak Ustaz. Steril banget ya. Apalagi dicampurin sama apa itu namanya tuh es batu. Es batu. Es batunya Sama satu cincau. gelas. Waduh, udah pas itu. Jangan sabar. Temennya itu. Jadi ngebayangin. Balik lagi nih ke topik kita, era digitalisasi nih ya, Bang Baut sama Mas Rio. Dari Bang Baut sama Mas Rio sendiri tuh gimana sih memaksimalkan media sosial untuk belajar agama gitu di bulan puasa ini? Kan banyak tuh ya, apalagi TikTok, potongan-potongan ceramah gitu ya, Pak Ustadz. Gimana tuh? Dia nyiapin. Kalau saya sih mungkin ya hampir sama kayak kita lagi ada di kajian gitu. Jadi kalau kita lagi sama Pak Ustadz kayak gini dan di medsos kan juga ada kadang-kadang potongan-potongan cuplikan video lah. Kalau kita ngelihat pengajian ada orang bertanya terus Pak Ustadz menjawab, dan seperti saya belajar lewat media sosial sih lebih ke seperti itu kalau pas di bulan Ramadan, karena momennya pas jadi lebih mendukung lah vibes-nya untuk menjalani Ramadan. Betul. Kalau saya sih seperti itu, Mbak.
Kalau Bang Baut sendiri gimana? Kalau saya sendiri paling kalau di media sosial kan algoritmanya kadang-kadang nih kalau misalnya kita follow-followan sama temen, terus dia nge-like, misalkan nge-like pengajian, enggak Pak Ustadz, kayak model-model lah misalkan. Misalkan ini mah kita jadi ikutan tuh Pak Ustadz, kelihatan. Gitu. Makanya kalau saya pribadi kalau udah ngeliat HP nih, udah megang HP, yang saya like-in tuh udah kajian, bakalan itu, tapi jadi bakalan ada di explore, bakalan ada di explore terus. Jadi kalau kita misalkan lagi bete, yang muncul selama kita nge-like yang bermanfaat bakal ada muncul. Terus. Jadi semacam dakwah kecil ya Bang Baut ya. Algoritmanya maksudnya kita nge-like nanti mungkin masuk algoritma. Misalkan kayak temen kita nge-like yang maaf itu maksudnya yang enggak misalkan itu algoritmanya ke kita. Masya Allah. Begitu juga yang baik berarti kan. Ya, oke. Gimana nih Pak Ustadz? Mungkin ada nggak hal yang mau? Iya, alhamdulillah kan ini zamannya sudah zaman modern ya. Orang belajar kan nggak harus ke kelas, nggak harus ke masjid, terutama misalkan kayak Mas Rio sebagai pemain sepak bola, otomatis kan kehidupannya banyak di lapangan, di mes. Lalu bagaimana dengan cara belajar agamanya? Yaitu kita lewat sosial media. Bahkan dulu saya pernah bertanya dengan guru saya, boleh nggak sih sebenarnya kita belajar agama lewat sosial media? Makanya jawaban guru saya itu boleh-boleh aja. Yang penting satu, tidak menyalahi daripada apa yang Allah ajarkan dan Rasul ajarkan gitu. Terutama memang kadang yang 1 menit itu biasanya lebih membekas kan begitu kira-kira. Saya itu pernah ceramah 30 menit, 1 jam itu justru kadang-kadang intinya cuma 2 menit, 1 menit. Itu yang akan menjadikan biasanya perubahan di dalam kehidupan kita. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nggak kerasa juga ya Pak Ustadz, kayaknya kita bentar lagi mau beduk maghrib nih gitu. Jadi aku mungkin kita udah dulu gitu ya di episode kali ini gitu ya. Tapi aku mau ucapin terima kasih Mas Rio, Bang Baut terima kasih, Pak Ustadz juga terima kasih. Aku gara-gara ngomong sama Bang Baut nih jadi kayak pengen banget nanti beduk langsung masak mie soto. Kirain mau jadiin Bang Baut suaminya. Langsung kedua. Ntar balik sama saya Pak Ustadz. Iya. Sherlock. Masya Allah. Pas banget Pak Ustadz, saya ada pantun nih. Boleh ya. Apa tuh Bang Baut? Pantunnya ubur-ubur ikan lele. Habis buka puasa jangan lupa makan mie soto koyak le. Masuk. Kamu tadi 3 dus. Bopong sama tukang bakso. Baik, itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.